سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Yasua TV, 1 jam ke depan bersama saya Yusuf Mares akan mengupas tentang polemik nasab. Layakkah Kiai Imaduddin diberhentikan dari LDM PBNU? Ini menindaklanjuti sebuah polemik pembicaraan atau podcast beberapa hari lalu. Di studio sudah hadir para pembicara. Ada Ubadillah Ahmad Tamam, filsafat Islam, ada Ten. Sugeng Dalu Mas, selamat malam. Ya, baik. Beliau itu sponsor akhir-akhir ini kajian nasab. Kemudian pemirsa pada Yasua TV, saya perkenalkan juga Kiai Kiki Rahmat Jailani, Ketua RMI PWNU DKI. Ini asosiasi suaranya kok bocor itu kenapa ya Mas ya? Kemudian siapa ya, juga Mas Taufik. Mas Taufik adalah praktisi hukum. Kemudian juga saya perkenal juga yang tidak asing lagi adalah Prof. Ikam. Apa kabarnya? Ya, baik, pemirsa pada Yasua TV, sebelum kita memasuki podcast, saya akan menyetel bagaimana cuplikan dari perdebatan Kiai Imad dengan Gus Fahrur tempo hari. Kan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini, ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU, simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh, Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren. Mana dalil? Itu adalah cuplikan tentang polemik jangan menggunakan situs RMI. Kemudian juga satu lagi saya putar. Rekomendasi rapat di PBN itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong. Makanya saya akan bilang. Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Makanya Pak, kita ini yang baik-baik lah. Silakan Anda itu berbicara dengan kapasitas Anda, tapi jangan bawa NU ke ruang konflik supaya kita sama-sama nyaman, ya. Dan bahwa Anda tidak yakin itu tidak apa-apa, Pak. Saya juga tidak ingin mempengaruhi Anda dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya, ya. Itu soal keyakinan masing-masing, ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa publik ini, Pak, jangan terus diadu domba dengan narasi-narasi yang membuat orang marah. Udahlah Pak, rakyat ini sudah susah cari makan, susah cari kerja. Jangan ditambahi dengan ingin bertengkar, ya. Ini yang ingin saya katakan. Ya, saya menghormati hak Anda untuk berbicara dengan penelitian. Oh, itu tidak ada masalah, kami tidak heran, ya. Silakan. Kita mengkaji nasab Alawi bukan karena kebencian. Oke, baik, itulah cuplikan. Ada beberapa hal saya catat lagi bahwa ini rekomendasi ingin, gitu aja. Dan rekomendasi pun belum menjadi sebuah keputusan. Tetapi ketika kita menggelar podcast ini menjadi sebuah bulian yang luar biasa, gitu aja. Statement atau diksi-diksi Gus Fahrur. Saya langsung ke Kiai Ubadillah. Bagaimana Anda melihat tema ini? Layakkah Kiai Imad diberhentikan
dari jabatannya sebagai anggota LBM PBNU atau bagaimana persepsi Anda? Silakan Kiai Ben. Mas Yusuf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama setelah bersyukur kepada Allah bersamaan dengan selawat salam untuk Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi kepada Suka TV yang mencerahkan. Salam hormat saya kepada Prof. Dr. A.S. Hikam dan Dr. Taufik CH.MH, juga kepada Kiai Rahmat Zailani. Dalam pemaparan ini saya tidak akan menyampaikan latar belakang kemunculan tesis Kiai Imaduddin, karena sudah sering beliau ungkapkan dan beberapa kesempatan juga sudah saya jelaskan. Bahkan masyarakat luas juga sudah memahami dunia perhabaiban sejak tahun 2014 sampai 2019 yang jauh panggang dari tahun-tahun sebelumnya dan awal kedatangannya yang begitu mulia dan harmoni dengan para ulama di bumi. Arogansi itu sejak tahun yang saya sebutkan itu 2014-2019 sudah dengan mudah kita saksikan di sosial media. Yang ketiga, berikut ini kontribusi terbesar Kiai Haji Imaduddin Otsman dari catatan saya sebelum saya menyimpulkan dari tema kajian malam ini. Pertama, Kiai Haji Imaduddin Otsman membantu sistem keamanan negara, menstabilkan gerakan makar yang dimainkan oleh tokoh sentral habaib melalui institusi sosial FPI yang sudah dibubarkan atau baru didirikan. Berikutnya, Kiai Haji Imaduddin Otsman membantu negara mensukseskan dialog moderasi beragama yang ternyata belum mampu meredam ekstremisme atau atas nama politik identitas dan gerakan Islam radikal. Membantu PBNU meredam sasaran ujaran kebencian oknum habaib yang dialamatkan kepada PBNU maupun badan otonom lainnya. Membantu meminimalisir cacian oknum habaib yang ditujukan kepada beberapa tokoh penting PBNU. Kiai Haji Imaduddin Otsman juga merepresentasikan aktivis NU yang tidak mengatasnamakan organisasi NU, mampu menghadang kudeta senyap yang sistematik dari kehendak kuasa tokoh sentral habaib melalui oknum habaib untuk memadamkan simbol-simbol NU yang bermakna bagi masyarakat. Misalnya membelokkan sejarah NU, menghina pendiri NU, mengaburkan sejarah Jatman, dan mensentralkan Torekoh Ulama Nusantara di bawah komando satu atap Torekoh, yaitu Torekoh Habib Lutfi bin Yahya. Mengaburkan tokoh-tokoh Nusantara yang diba'alawikan, menjadikan organisasi NU dalam kekuasaan habaib untuk merebut negara, mengganti Islam Nusantara menjadi Islam. Fadilah, saya tidak ingin pembahasan ini melebar, ya. Jadi cukup mungkin tadi melebar terhadap Jatman dan lain sebagainya. Kalau masalah Jatman dan Jatmi itu tidak ada di situ pengaburan sejarah, karena Jatman dan Jatmi ini adalah dua organisasi yang berbeda. Langsung Kiai Ubaidillah melihat simpel. Silakan Anda melihat apa layak Kiai Imaduddin dihentikan. Saya tambah sebelumnya, Mas, di luar itu Kiai Imaduddin Otsman
menyelamatkan masyarakat dari pendawiran dan mencerahkan masyarakat untuk tidak lemah dan direndahkan di hadapan habaib. Berikutnya, Kiai Imaduddin Utsman menguatkan keberanian masyarakat bersikap rasional di hadapan oknum habaib yang hendak bertindak menakuti, tidak bermoral dan upaya-upaya persekusi terhadap masyarakat pribumi. Kemudian mengingatkan kepada para habaib, pembelajaran keilmuan bertujuan untuk mencerahkan, bukan untuk membangun dinasti kenasaban Ba'alwi. Banyak ulama Nusantara yang mengajarkan ilmu, tetapi tidak menjadikan pembelajarannya menjadi dinasti kekuasaannya. Melakukan perlawanan akademik untuk tidak ada hegemoni kelas sosial dan pembenaran ilmu pengetahuan untuk relasi kuasa yang tidak seimbang dalam keberagaman umat Islam. Dari latar belakang itu, ada simpulan singkat saya bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah mutiara NU, tidak layak untuk dihentikan dari NU. Begitu, terima kasih Mas. Oke, sebagai disclaimer itu ya, saya mohon kepada pembicara yang lain juga gitu ya, berbicara tidak ada sebuah framing tapi berbicara dengan fakta ya. Saya sampaikan ya. Yang kedua, tidak ada pembicaraan yang dengan kata-kata yang tidak etis di dalam podcast ini. Ini sebagai disclaimer daripada Suka TV. Oke. Berbicara dengan fakta adalah sebuah ketegasan. Tegas bukan berarti dengan kata-kata yang teriak atau dan sebagainya. Saya langsung ke Kiai Kiki. Bagaimana Kiai Kiki? Silakan. Ya, jadi malam ini judulnya kan podcast tentang layakkah Kiai Imaduddin diberhentikan dari LBM PBNU. Ini saya diundangkan atas kapasitas saya sebagai Ketua Robitoh Umat Islamiyah